Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Ardania Saputri dan rekan saya Putri Aryan Pratiwi akan mempresentasikan media pembelajaran dalam Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 44 dan Quran Surah Al-Qalam surah ke-68 ayat 1. Adapun yang akan kami bahas yaitu pertama pengertian media pembelajaran, kedua Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 44 dan ketiga Quran Surah Al-Qalam surah ke-68 ayat 1. Masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media dalam bahasa Arab adalah wasail, merupakan jamak dari kata wasilah yang berarti perantara atau pengantar. Kata pembelajaran berasal dari kata belajar. Media pembelajaran merupakan sarana atau alat bantu yang dijadikan perantara atau perangkat komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan. Masuk ke pembahasan kedua yaitu Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 44. Pertama yaitu ayat dan terjemahan Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulul Maryam wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun. Shadaqallahul azim. Terjemahannya yaitu, itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka bersengketa. Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 44. Analisis kosakata Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 44. Zalika, yang demikian itu, menunjukkan kepada perkara-perkara yang telah dikabarkan Allah kepadanya mengenai Maryam. Wa ma kunta ladaihim, padahal kamu tidak hadir beserta mereka, yakni tidak turut menghadiri mereka, yaitu orang-orang yang berselisih tentang siapa yang akan merawat Maryam. Al-Aqlam adalah bentuk jamak dari Al-Qalam, berasal dari kolama yang berarti qata'a atau memotong. Artinya di sini adalah pena yang digunakan untuk menulis. Ayyuhum yakfulu Maryam, siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, yakni merawatnya, yaitu mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengetahui siapa yang akan memelihara Maryam. Tafsir Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 44 terkait media pembelajaran. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, maka berangkatlah ibu Maryam membawa Maryam dalam gendongan kain menuju Bani Al-Kahin bin Harun, saudara Musa alaihi salam. Ikrimah berkata, pada masa itu mereka menetap di pinggir Baitul Maqdis seperti tempat yang menjadi penghalang Ka'bah. Ibu Maryam berkata kepada mereka, ambillah bayi yang telah dinazarkan ini, sesungguhnya aku telah menazarkannya sebagai orang yang khidmat, sedang dia wanita dan orang yang tidak boleh masuk gereja. Aku pun tidak akan membawanya pulang ke rumahku. Mereka berkata, bayi ini adalah putri imam kita. Imran adalah orang yang mengimami mereka dalam sholat dan pemilik persembahan kita. Zakaria berkata, berikanlah bayi itu kepadaku karena bibinya adalah istriku. Mereka berkata, kami merasa tidak enak sebab dia putra imam kami. Kemudian mereka mengundi dengan pena-pena yang biasa mereka gunakan untuk menulis Taurat, dan Zakaria berhasil mendapatkan undian sehingga dialah yang menanggung Maryam. Zakaria pun merupakan orang yang paling tua di antara mereka. Sebagai pemuka,
ulama, imam, dan nabi mereka. Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini tidak merinci bagaimana pengundian itu terjadi. Namun yang jelas para pemimpin rumah-rumah suci itu semuanya ingin mendapat kehormatan memelihara Maryam. Untuk menyelesaikan perselisihan mereka, sepakat untuk melakukan pengundian. Peristiwa ini disisipkan dalam rangka membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, atau untuk membuktikan bahwa beliau adalah salah seorang yang mendapat informasi akurat dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsir ringkas dari Kementerian Agama terkait Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 44 yaitu, beberapa kisah yang dikisahkan di dalam Al-Quran itulah sebagian dari berita-berita gaib yang besar dan agung yang kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena, suatu alat untuk mengundi. Dengan alat itu, mereka mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar untuk memperoleh kemuliaan tersebut, yaitu pengasuhan Maryam. Relevansi tafsir surat Ali Imran ayat 44 dengan media pembelajaran, di mana kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran seperti pada Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 44 cukup ringkas sehingga tidak menyita banyak waktu untuk meresapi maknanya. Kisah adalah salah satu media pembelajaran yang paling efektif digunakan oleh pendidik. Selain itu, disebutkan juga pena yang sudah dipakai sejak zaman Nabi, di mana pena digunakan untuk menulis kitab. Kegunaan pena ini sendiri tidak lepas sebagai media pembelajaran untuk memudahkan manusia dalam menyampaikan atau mengajarkan sesuatu. Baiklah, selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Qalam surah ke-68 ayat 1. Ayatnya berbunyi, Nun wal qalami wa ma yasturun. Terjemahannya, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Selanjutnya itu analisis kosakata. Makna kata nun. Nun ditafsirkan seperti huruf-huruf abjad. Huruf itu yang terletak pada permulaan sebagian surah-surah Al-Quran seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad, dan sebagainya. Ada juga di antara ahli-ahli tafsir yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah, karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyabihat, dan ada pula yang berani menafsirkannya dengan kehati-hatian. Nun merupakan tempat tinta, yaitu tempat menuntut pengetahuan. Selanjutnya yaitu makna kata kolam. Dalam Ibnu Katsir, kata wal kolami, demi kalam, secara lahiriah berarti demi pena. Allah bersumpah dengan pena. Kalam artinya alat menulis atau sesuatu yang dengannya dapat digunakan untuk menulis. Selanjutnya itu makna kata yasturun. Pemahaman tentang wama yasturun yang berarti dan apa yang mereka tulis harus dikaitkan dengan makna al-kolam. Dengan demikian yang ditunjuk oleh kata mereka dapat dipahami dalam arti malaikat, sahabat Nabi, para penulis wahyu, atau manusia kita semua seluruhnya. Selanjutnya yaitu tafsir kata Quran Surah Al-Qalam ayat 1 terkait media pembelajaran. Firman Allah Ta'ala, Nun wal qalami, nun demi kolam. Abu Bakar, Al-Mufaddal, Hubairah, Warshi, Ibnu Muhaisin, Ibnu Amir, Al-Kisai, dan Yakub mengidghamkan huruf nun yang kedua dari sisi abjadnya kepada huruf waw, baca nu, sedangkan yang lainnya mengizharkannya, baca nun. Isa ibni Umar membaca firman Allah itu dengan fathah lafaz al-qalama, seolah dia menyimpan fi'il kata kerja. Ibnu Abbas, Nazar, dan Ibnu Abi Ishaq membacanya dengan kasrah lafaz al-qalami karena menyimpan huruf qasam. Sementara Harun dan Muhammad bin As-Samaiko membaca lafaz al-qalamu itu dengan dhammah. Terjadi perbedaan tentang takwil firman Allah itu. Muawiyah bin Qurrah meriwayatkan dari ayahnya, di mana ayahnya merofakkannya, menganggap berasal dari Rasulullah kepada Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, Nun lauhun min nur. Nun adalah papan dari cahaya. Sabit al-Bunani meriwayatkan bahwa nun adalah wadah tinta. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Al-Hasan dan Qatadah. Kemudian diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, Nun adalah ikan yang berada di bawah bumi yang ketujuh.
Mujahid berkata, sedangkan kolam adalah alat untuk menulis zikir. Abu Zabyan meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, hal pertama yang Allah ciptakan adalah kolam, pena pun menulis apa yang akan terjadi. Setelah itu Allah mengangkat uap air dan menciptakan langit darinya. Setelah itu Allah menciptakan Nun dan menghamparkan bumi di punggungnya. Maka bumi pun terbentang. Lalu ia dikokohkan dengan gunung-gunung, dan sesungguhnya gunung-gunung itu akan congkak terhadap bumi. Setelah itu Ibnu Abbas membaca wal qalami, Nun demi kolam. Allah bersumpah dengan huruf nun, kalam, pena alat tulis, dan tulisan. Firman Allah pada surah Al-Qalam ini ditujukan kepada Nabi yang buta huruf. Allah takdirkan buta huruf karena suatu hikmah tertentu. Akan tetapi, permulaan wahyu yang diturunkan kepada beliau ini menyerukan membaca dan belajar dengan pena. Kemudian, hal ini diperkuat lagi dengan sumpah huruf nun, pena, dan apa yang mereka tulis. Selanjutnya yaitu relevansi tafsir surah Al-Qalam ayat 1 dengan media pembelajaran. Pada tafsir surah Al-Qalam ayat 1 ada disebutkan pena dan tinta. Salah satu media pembelajaran yaitu alat tulis bisa berupa pena dan tinta sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada ayat tersebut. Tentu saja dalam mengajarkan ilmu pasti tak akan terlepas dari alat yang digunakan untuk mengajarkannya yaitu alat tulis. Alat tulis sebagai salah satu syarat wajib bagi seorang untuk mengabdikan ilmu yang diperolehnya. Beberapa kegunaan dari alat tulis diantaranya memunculkan ide baru, cara mudah untuk mengingat, merangsang inovasi, dan membuat sebuah karya. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.